Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Ibu I Gusti Ayu Sri Diana Putri, SKMPH sebagai dosen pengajar mata kuliah promosi kesehatan. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi perancangan dalam program promosi kesehatan. Di sini, sebelum kita masuk ke materi, yaitu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Bisa di next. Jadi, di sini ada anggota kelompok 7, yang dimana ada Niputu Senja Widyaningsih dengan NIM 027, dan ada saya sendiri, Intan Nazria dengan NIM 028, lalu ada Niputu Eka Wahyuni dengan NIM 029, dan yang terakhir ada Idewa Ayudia Arista Anggita Putri dengan NIM 030. Next. Nah, di sini kami akan mempresentasikan di mana akan kami bagi dengan 3 bab. Di bab pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang yang akan saya bawakan sekaligus. Jadi di sini ada latar belakang promosi kesehatan atau health promotion, yaitu diberi definisi proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya, atau the process of enabling people to control over and improve their health. Jadi lebih luas dari pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Promosi kesehatan ini meliputi pendidikan atau penyuluhan kesehatan, dan di pihak lain yaitu dari penyuluhan atau pendidikan kesehatan itu merupakan bagian terpenting dari promosi kesehatan tersebut. Lalu perancangan pada dasarnya merupakan proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Perancangan adalah serangkaian kegiatan di mana keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk tindakan, yang dimana tindakan ini perancangannya di salah satu siklus dari proses pemecahan masalah untuk mengubah posisi yang ada saat ini kepada posisi yang diinginkan. Next. Nah, di sini ada pun rumusan masalah yang kami buat dalam pemaparan materi nanti. Yang pertama ada apa sih definisi dari perancangan dalam program promosi kesehatan. Lalu yang kedua, apa saja langkah-langkah dalam perancangan program promosi kesehatan tersebut. Lalu yang terakhir ada bagaimana pengembangan perancangan program promosi kesehatan. Bisa di next. Nah, adapun tujuan penulisan dari materi yang akan kami sampaikan nanti, yang pertama untuk mengetahui definisi dari perancangan dalam program promosi kesehatan. Lalu yang kedua untuk mengetahui langkah-langkah dalam perancangan program promosi kesehatan tersebut, dan yang terakhir untuk mengetahui pengembangan perancangan program promosi kesehatan. Next. Lalu di bab 2 itu kita masuk ke pembahasan, di mana di sini materi-materinya akan dijabarkan oleh kelompok kami. Di sini ada definisi perancangan program promosi kesehatan, dan ini akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Senja, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari rancangan promosi kesehatan. Perancangan promosi kesehatan adalah suatu fase di mana secara rinci dirancangkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perancangan dilaksanakan. Kelas kesalahan-kesalahan sewaktu membuat perancangan akan terlihat selama proses implementasi. Demikian pula halnya dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama periode implementasi merupakan refleksi dari proses perancangan. Perencanaan promosi kesehatan adalah suatu proses di mana proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Oleh karena sebab itu, dalam membuat perancangan promosi kesehatan harus terdiri dari masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan. Kelompok ini harus bekerja sama dalam proses perancangan promosi kesehatan sehingga dihasilkan program yang sesuai, efektif dalam biaya, dan berkesinambungan. Di samping itu, dengan melibatkan orang-orang yang terikat, maka akan menciptakan rasa memiliki sehingga timbul rasa tanggung jawab dan komitmen di dalam perancangan promosi kesehatan.
Rancangan sebagai bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu perancangan, implementasi, dan evaluasi, di mana ketiga fase tersebut akan mempengaruhi hasil, di mana fase evaluasi adalah suatu masa di mana dilakukan pengukuran hasil atau outcome dari promosi kesehatan. Fase ini juga dapat dilihat apakah rancangan dan implementasi yang telah dilakukan dapat dilanjutkan. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk memantau efikasi dari promosi kesehatan dan sebagai alat bantu untuk membuat rancangan selanjutnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Senja atas semua para materinya yang sangat baik. Lalu bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dengan judul langkah-langkah dalam program promosi kesehatan. Dan materi ini akan dibawakan langsung oleh rekan saya, yaitu Eka Wahyuni. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan promosi kesehatan. Langkah-langkah dalam perancangan promosi kesehatan yaitu dengan menentukan kebutuhan promosi kesehatan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu diagnosis masalah dan menetapkan prioritas masalah. Green pada tahun 1980 telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perancangan dan evaluasi kesehatan yang dikenal sebagai kerangka PRISAID. Predisposing, reinforcing, and enabling causes in educational diagnosis and evaluating. Riset memberikan serial langkah yang menolong perancangan untuk mengenal masalah mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pengembangan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, pada tahun 1991, Grant menyempurnakan kerangka tersebut menjadi PRISAID. PROSAID atau Policy Regulatory Organizational Construct in Educational and Environmental Development. Langkah-langkah PROSAID yang fase pertama atau diagnosis sosial. Diagnosis sosial adalah proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Fase kedua atau diagnosis epidemiologi, masalah kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Efek yang ditimbulkannya dapat secara langsung maupun tidak langsung. Fase ketiga yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan. Fase ini selain diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Fase keempat yaitu diagnosis pendidikan dan organisasional. Determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat dapat dilihat dari faktor yang pertama, faktor predisposisi seperti pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini seseorang. Yang kedua, faktor pemungkinan atau enabling factor, yaitu faktor lingkungan yang dapat memfasilitasi perilaku seseorang. Dan yang ketiga, faktor penguat atau reinforcing factor, seperti perilaku yang orang lain yang berpengaruh, seperti tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, orang tua, dan pemegang keputusan, yang dapat mendorong untuk berperilaku. Yang terakhir yaitu fase diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini, dilakukan analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Riset digunakan untuk meyakinkan bahwa program akan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu atau masyarakat sasaran PROSAID untuk meyakinkan bahwa program akan tersedia, dapat dijangkau, dapat diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan.
menetapkan program masalah, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, menentukan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. Yang ketiga, menetapkan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebijakan atau perilaku, dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua adalah menentukan prioritas masalah, dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, pertimbangan politis, dan yang terakhir sumber daya yang ada di masyarakat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Wahyuni atas pemaparan materinya yang sangat baik. Lalu bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengembangkan komponen program promosi kesehatan. Dan materi ini akan dibawakan langsung oleh rekan saya, yaitu Anggita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengembangkan komponen promosi kesehatan yang dapat dibagi menjadi 4, yang akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama ada menentukan tujuan. Pada dasarnya, tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat. Yang kedua, peningkatan perilaku masyarakat yang ada, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan status kesehatan masyarakat. Tujuan promosi kesehatan juga dibuat dengan berbagai syarat. Yang pertama ada spesifik atau fokus, measurable atau dapat diukur, appropriate atau tepat, reasonable atau masuk akal, dan yang terakhir ada time-bound. Nah, menurut Green 1990, tujuan promosi kesehatan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tujuan program atau program objektif. Merupakan pernyataan tentang apa yang berhubungan dengan status kesehatan. Bila ditinjau dari kerangka preset dan prosite. Tujuan program merupakan refleksi dari fase sosial dan epidemiologi. Tujuan program sering disebut tujuan jangka panjang. Contoh dari tujuan program yaitu mortalitas akibat komplikasi persalinan menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan selama 5 tahun. Lalu yang kedua ada tujuan pendidikan atau educational objectives, yaitu merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Contoh dari educational objective ini adalah cakupan ANC meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan selama 3 tahun. Lalu yang terakhir ada tujuan perilaku atau behavior objective, yaitu merupakan pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan perilaku behavior objektif ini juga disebut dengan tujuan jangka pendek. Contoh dari behavior objektif adalah pengetahuan masyarakat tentang persalinan meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan selama 6 bulan. Lalu, pengembangan komponen yang kedua yaitu menentukan sasaran promosi kesehatan. Sasaran dalam promosi kesehatan adalah individu, kelompok, maupun keluarga. Yang ketiga, menentukan isi promosi kesehatan. Isi promosi kesehatan harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu, isi pesan dibuat dengan menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut memang benar-benar ditujukan untuknya, yang sebagai akibatnya sasaran mau melakukan isi dari pesan tersebut. Lalu, komponen yang terakhir ada menentukan metode. Dalam menentukan metode ini, yang pertama ada metode promosi individual atau perorangan. Dalam promosi kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Bentuk pendekatan ini antara lain yang pertama ada bimbingan dan penyuluhan, kontak antara klien dan petugas kesehatan lebih intensif, setiap masalah klien dapat dikorek dan dibantu penyelesaiannya. Lalu yang kedua ada interview atau wawancara. Cara ini merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan.
Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia tidak tahu atau belum menerima perubahan. Lalu yang kedua, ada metode promosi kelompok. Dalam memilih metode promosi kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dan sastra. Yang dimaksud kelompok besar adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini adalah ceramah atau seminar. Lalu yang ketiga, metode promosi kesehatan massa. Metode pendidikan atau metode promosi kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah dengan pendekatan massa. Oleh karena sasaran promosi bersifat umum dalam artian tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Maka pesan-pesan kesehatan yang disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh semua massa. Nah, di sini ada beberapa contoh promosi kesehatan massa, antara lain ceramah umum, yang kedua ada pidato-pidato, dan yang ketiga ada simulasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggita atas pemaparan materinya yang sangat baik sekali. Bisa di next. Nah, setelah pemaparan materi-materi tadi, ada pun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan barusan, yaitu perancangan atau promosi kesehatan adalah suatu fase di mana secara rinci direncanakan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perencanaan itu dilaksanakan. Lalu perancangan pada dasarnya merupakan proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan tersebut dengan sasaran yang diharapkan. Perancangan adalah serangkaian kegiatan di mana keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk suatu tindakan. Lalu perancangan promosi kesehatan itu dibentuk sebagai suatu proses, yaitu proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, dalam membuat perancangan promosi kesehatan itu harus terdiri dari komponen masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan. Next. Nah, itu tadi materi dari presentasi yang kami sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti kita akan bertemu di kelas. Dan untuk selebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dan lain hal. Kami tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.